ayat 10 di surat Az-Zumar ini. Yaqulu ta'ala amiran ibadahu al-mu'minina bil istimrari ala ta'atihi wa taqwahu. Allah berfirman di dalam ayat ini, ayat 10, sambil memerintahkan kepada hamba-hamba Allah yang beriman itu bil istimrari, untuk tetap berketetapan gitu kan. Untuk menetapi dalam melakukan ketaatan dan takwa kepada Allah. Istimrar. Jadi istilah lainnya istiqomah. Karena tapi kalau istiqomah itu didasari keimanan. Ada juga orang yang terus menetapi tetapi di dalam kemaksiatan. Nah, itu dalam istilah kita bukan istiqomah yang begitu. Kalau istiqomah itu didasari keimanan, itulah istiqomah. Nah, kalau yang tadi itu barangkali istimror, berketetapan. Tetapi di sini juga digunakan oleh Ibnu Katsir istimror di dalam ketaatan, terus berketetapan sesuai dengan perintah Allah. Di sini, hei hamba-hambaku yang beriman. Nah, orang-orang beriman itu masih tetap diperintah oleh Allah, ittaqu rabbakum, takwalah kalian. Nah, ittaqu itu kalimat kata perintah, fi'il amari. Kalau amanu itu fi'il madhi, dalam pengertian kita itu kalimat berita. Tapi kalau amanu itu kalimat perintah. Ittaqu itu kalimat perintah. Ittaqu, takwalah. Artinya orang-orang yang telah beriman juga harus bertakwa. Karena memang iman itu syarat mutlak untuk menjadi hamba Allah yang dimuliakan. Itu syarat mutlak untuk bisa masuk surga, maksudnya gitu. Tetapi takwa itu juga adalah syarat perlu. Harus perlu atau syarat perlu. Harus disertai dengan ketakwaan. Karena dalam hadis Nabi nanti ada disebutkan al-iman uryanun walibasu takwa. Iman itu telanjang, pakaiannya itu takwa. Jadi kalau baru modal iman, ya memang itu sudah tiket masuk surga. Tetapi supaya masuk surganya tidak dientarkan, tidak dinantikan, tidak ditangguhkan, barengi dengan takwa. Orang beriman pasti masuk surga, tapi kalau tidak ada takwanya, entah kapan masuk surganya. Gitu. Ittaqu rabbakum. Takwalah kalian kepada Tuhan kalian. Liman ahsanal amala fi hadid dunya hasanah. Nah, selanjutnya ayat di sini untuk orang-orang yang berbuat kebaikan, lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik fi hadid dunya hasanah, di kehidupan dunia ini juga akan memperoleh hasanah. Ini sesuai dengan nanti ayat 97 di dalam surat An-Nahl, kan Allah di sana menjanjikan siapapun di situ, laki-laki ataupun perempuan yang beramal soleh sambil dia beriman. Nah, itu selalu disebutkan iman itu syarat mutlak. Sambil dia beriman, maka falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah janji pasti kami akan memberikan kehidupan yang baik. Hayatan thayyibah itu janji Allah. Hanya masalahnya banyak kaum muslimin yang tidak meyakini ayat itu. Sehingga ya begini saja kualitas kehidupan kaum muslimin. Tapi kalau itu diyakini dan dipraktekkan dalam sehari-hari, yakin itu kembali lagi kaum muslimin seperti zaman-zaman awal sejarahnya. Karena jaminan dari Allah. Ayat ini pun menyatakan sama. Lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Bagi orang-orang yang berbuat baik di dalam kehidupan di dunia ini juga diberi kebaikan oleh Allah. Selain nanti di akhirat pasti itu. Di dalam kehidupan dunia juga akan hidup sejahtera lah begitu mungkinnya. Dijamin oleh Allah itu. Sehingga tidak akan ada istilah lo sholat rajin tapi untuk makan saja susah. Nah, sesungguhnya tidak boleh terjadi begitu. Kalau orang beriman yang komitmennya kuat. Masalahnya yaitu komitmen kita itu belum sekuat yang seperti diisyaratkan Quran ini. Lilladzina ahsanu fi hadid dunya hasanah. Wa ardullahi wasi'ah. Bumi itu luas. Nah, ini juga isyarat sebetulnya. Bagi kita, kalau engkau dalam kehidupan sekarang begini, coba pindah ke tempat lain. Itu isyarat hijrah. Kehidupan itu luas, bumi Allah itu luas. Kalau di sini kesulitan, cari tempat lain.
Artinya memang Allah juga memerintahkan berproses. Itu yang akan dinilai oleh Allah. Berusahalah bagaimana itu. Supaya keimanan tetap terpelihara dan terejawantahkan dalam keseharian berupa takwa itu, di situ Allah menjamin kehidupan yang baik. Nah, bisa jadi di satu tempat tidak bagus itu, masih luas bumi Allah itu. Jangan kekeh petekeh di satu keadaan itu. Berubahlah. Itu yang nanti dalam istilah ilmu manajemen ada change management. Tidak gampang memang berubah itu. Karena ada resistant to change. Setiap orang itu begitu. Ada ketidakmauan untuk berubah itu umumnya. Yang nanti dalam hukum Newton itu dalam ilmu fisika jadi hukum kelembaman. Itu sifat alamiah ya, seluruh benda termasuk manusia juga. Ihad di dunia hasanah. Wa'adullahi was. Padahal Allah mengisyaratkan gitu. Berubahlah, berubah kan. Bumi Allah itu luas disyarat. Nanti oleh Nabi ini ditindaklanjuti dengan melalui hijrah pertama ke Habasyah itu sampai beberapa kali itu sahabat Nabi diperintahkan, kemudian Nabi sendiri nanti melakukan dakwah tidak hanya di Mekah tetapi juga ke Taif, ke beberapa tempat lain, dan berikutnya ke Madinah. Kemudian Nabi juga berdakwah melalui surat ke beberapa raja. Nah, itu adalah bagian dari pemahaman dari ayat ini. Wa'adullahi wasi'ah. Dengan kata lain, bahasa kita, bahasa milenialnya di sini harus kreatif, itulah mungkin. Itu Al-Quran itu yang mengatakan begitu. Innama yuwaffas-sabirun ajruhum bighairi hisab. Hanya saja akan dicukupkan, akan disempurnakan orang-orang yang sabar. Nah, itu dikaitkan dengan perilaku tadi. Orang-orang yang sabar itu mampu menahan segala gejolak kehidupan dan bukan diam gitu sabar itu. Tapi tadi mencari cara jalan keluar. Tentu jalan keluar yang dalam koridor ketaatan kepada Allah. Tetap mengindahkan halal haram dan ketentuan Allah yang lain, tidak asal. Nanti pahalanya dari Allah biwari hisab, kesabaran. Sabar itu dalam istilah kita berusaha mencari jalan keluar dan menerima juga apa yang sedang terjadi. Ini yang tidak gampang memang. Saya juga hanya bisa mengatakan, mengucapkan dalam lisan. Dalam praktek sehari-hari kadang-kadang ya suka keluar itu kata-kata yang tidak senonoh dari mulut kita. Kalau ada hadangan atau ada rintangan. Di lalu lintas saja misalnya, wah keluar sumpah serapah kalau macet itu kan. Itu ukuran sabar itu saja dulu mungkin ya. Kalau kita dalam keadaan seperti itu bagaimana menghadapi. Ya memang kita harus berusaha, kalau ada yang menghalangi kasih tahu, jangan menghalangi. Tapi bagaimana mengendalikan kalam ini atau gejolak emosi itu yang tidak gampang itu. Makanya wajar di sini nanti pahala dari Allah bighairi hisab, orang-orang yang gitu, yang memiliki self control yang high, self control itu, kendali diri yang sangat tinggi. Itu tidak mudah itu. Makanya wajar Nabi itu beliau nanti mempergelar ulul azmi. Nabi Muhammad, Nabi Isa, dan Nabi Musa, Nabi Nuh, dan Nabi Ibrahim. Mereka itu orang-orang yang sangat kuat menghadapi segala tantangan dan rintangan. Yang itu tidak gampang dicontohnya itu, Pak. Hanya bisa menceramahkannya saja, saya juga. Menjalaninya, ya harus minta petunjuk dari Allah. Kemudian di ayat yang lain juga di surat An-Nisa disebutkan begini. Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Fatuhajiru fiha. Maka hijrahlah kalian. Ya, kita lihat dalam kehidupan sehari-hari itu kan. Ini pengalaman di lembur gitu kan Pak ya. Kalau orang sejak anak-anak sampai dewasa tetap di lembur saja begitu, ya begitu saja, tidak terlalu banyak berubah itu kehidupannya. Tapi kalau dia keluar saja, nah itu kelihatan ada perkembangan. Dan itu pun yang dipraktekkan Nabi itu kan, selama di Mekah sulit itu berdakwah itu. Tapi begitu pindah ke Madinah, berkembang itu dakwah.
Artinya memang di sini perintah Allah, fatuhajiru fiha, maka hijrahlah kalian. Nah, nanti pengertian hijrah itu oleh Nabi dimaknai lebih luas lagi nanti. Bukan sekedar pindah tempat, bermigrasi atau bertransmigrasi, itu pindah tempat, tetapi juga bisa pindah tempat dalam pengertian maknawiyah, dari perilaku atau dari makna hidup keseharian. Walaupun tempatnya tetap di situ, tetapi cara pandang hidup itu diubah mengikuti paradigma yang benar menurut Allah. Nah, yang sekarang kita kenal dengan kelompok-kelompok hijrah. Nah, itu bagian dari pengertian hijrah secara maknawi. Itu Nabi memang melebarkannya juga, sebagaimana dulu hijrah itu dari Mekah ke Madinah itu dibatasi oleh Nabi sampai tahun 8 hijrah saja. Apa sebab? Karena tahun 8 hijrah Mekah sudah ditaklukkan, sudah berada dalam kekuasaan Nabi kan. Sehingga sudah dijamin aman Mekah juga. Maka setelah ini tidak perlu hijrah lagi ke Madinah, toh Mekah juga sudah menjadi negeri Islam waktu itu. Nah, maka oleh Nabi sekarang hijrah tetap berlaku, tetapi bukan dari Mekah ke Madinah, tapi dari yang buruk kepada yang baik. Nah, itu Nabi memperluas makna hijrah itu juga waktu itu. Kemudian di ayat berikutnya, ini penjelasan dari ahli tafsir saja, sama dengan apa yang saya sampaikan tadi. Innama sama itu wa umirtu li an akuna awwala muslimin, atau ini qul inni umirtu an abdallaha mukhlishan lahuddin. Katakanlah aku ini diperintahkan supaya menyembah Allah sambil mengikhlaskan. Nah, sering kita buka di sini kata-kata ikhlas itu dari kholaso, artinya pure, murni gitu kan. Maksud di sini lahu, mukhlishan lahu, memperuntukkan perilaku atau mengamalkan agama ini hanyalah untuk Allah. Jangan untuk tujuan-tujuan yang lain. Itu yang diperintahkan Nabi kepada yang diperintahkan Allah kepada Nabi SAW. An'budallaha, menyembah Allah khusus hanya untuk Allah saja, bukan untuk yang lain-lain. Harus sepenuh pengabdian hanya kepada Allah. Yang itu pengertian ikhlas itu artinya tidak ada campuran apapun di dalamnya, hanya diperuntukkan bagi Allah. Itu juga butuh latihan, perlu latihan panjang. Tidak cukup hanya dengan mengatakan. Ya, kita dalam niat-niat ini kan seperti niat mau sholat, niat mau wudhu dan sebagainya, mesti diujungi di situ nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala. Nah, kata-kata lillahi ta'ala itu sebetulnya itu menyatakan keikhlasan hanya kepada Allah. Nah, kadang-kadang hanya di mulut saja kita mengatakan, tapi dalam perilaku kita tidak gitu kan. Ada yang disasar. Nah, sehingga di sini ditegaskan harus hanya kepada Allah. Kemudian juga setelah mengikhlaskan kepada Allah, li'an akuna awwalal muslimin, supaya aku juga diperintahkan supaya pertama-tama menjadi orang-orang muslimin. Muslim itu adalah subjek dari Islam. Kan aslama yuslimu islaman. Muslimun itu pelakunya, subjeknya. Orang yang berislam itu disebut muslim. Nah, Islam itu secara bahasa itu artinya penyerahan diri. Jadi muslim itu orang yang menyerahkan diri sepenuhnya, khusus hanya kepada Allah saja, itu menyerahkan diri. Artinya rela diperintah oleh Allah, rela diatur oleh Allah. Itu muslim sebetulnya. Apakah kita sudah seperti itu? Wallahu a'lam, belum penuh kita itu, Pak. Kadang-kadang masih suka protes, aduh kenapa harus begitu? Kenapa? Atau tidak mau segera kata Allah, sudah duhur tuh, pergilah ke masjid. Nanti dulu ya Allah. Di kita kan begitu. Belum muslim itu. Subuh dibangunkan oleh adzan. Aduh, lagi hujan. Udah di rumah saja. Kan? Nah, memang dari sisi fikih boleh. Dalam keadaan hujan tidak ke masjid. Tapi kalau hujannya hanya rintik-rintik kan masih punya payung lah. Nah, di situ muslim yang dituntut. Gitu kan.
Muslim yang ya, dan itu contoh-contoh keseharian, masih banyak contoh yang lain yang kadang-kadang kita belum sebetulnya dalam bentuk ibadah-ibadah yang sehari-hari saja itu masih kadang-kadang ada penolakan, itu ada ego gitu kan. Kita itu masing-masing punya ego. Memang ego itu penting juga untuk pertahanan diri itu. Tapi dalam beberapa hal jika dikaitkan dengan Allah mestinya ego itu diperkecil gitu. Karena kita sudah menyatakan Muslim. Muslim itu yang menyerahkan diri, siap diperintah, diatur oleh Allah. Di sini Nabi dikatakan, aku yang pertama-tama harus menyatakan keislaman. Itu kan dalam doa iftitah kita sudah menyatakan tuh terjemah dari keislaman itu. Wajjahtu wajhiya inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Nah, itu sejati, itu muslim sejati. Inna solati, sesungguhnya solat aku ini. Wa nusuki, dan ibadah-ibadahku yang lain termasuk ibadah haji. Wa mahyaya, dan kehidupanku ini, wa mamati, dan kematianku hanyalah untuk Allah. Nah, itu adalah terjemahan dari Islam dalam kata-kata. Harusnya itu dihayati oleh kita, begitupun kita menjalani kehidupan sehari-hari harusnya, gitu kan. Tapi itu kan harusnya, belum tentu kenyataannya. Desen bukan desolen gitulah istilah lainnya itu. Nah, sedangkan di dalam Al-Quran itu li'an akuna awal, aku diperintahkan. Memang di sini khitabnya yang diajak bicara Nabi, tapi Nabi itu kan uswah hasanah, contoh yang terbaik bagi kita, sebetulnya berlaku juga bagi kita kaum muslimin. Kecuali ada pengecualian, ini tidak ada pengecualian, berarti berlaku juga bagi kita. Kemudian di ayat berikutnya, Qul, katakanlah olehmu wahai Nabi, inni akhafu in asaitu rabbi adzab yamin azim. Aku khawatir jika aku ini melakukan maksiat terhadap Tuhanku dengan siksaan yang sangat besar pada hari yang sangat besar. Tentu saja Nabi sendiri diingatkan begitu, padahal kita tahu kan Nabi itu sudah dijamin. Beliau itu maksum. Walaupun seorang Nabi masih mungkin membuat kesalahan, tetapi kesalahan beliau itu pasti diampuni oleh Allah. Nah, bagi kita, bukan Nabi kita ini, potensial untuk berbuat salah setiap hari. Tetapi itu wajar dan harus begitu. Kalau tidak buat salah berarti malaikat. Dan tidak ada malaikat yang ditaklif seperti manusia. Kan? Nah, justru manusia yang baik itu adalah berdosa dan segera bertobat. Itu kan yang digambarkan dalam surat Ali Imran itu. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidzunubihim. Itu ciri-ciri orang bertakwa. Orang-orang bertakwa itu potensial juga berbuat kesalahan, berbuat dosa. Wajar, tidak apa-apa. Berbuat dosa itu asal jangan disengaja saja. Tetapi kalau berbuat dosa, orang-orang bertakwa itu segera fastaghfaru, memohon ampun. Itu bedanya. Orang-orang yang punya komitmen kuat itu berbuat salah, segera kembali, segera memohon ampun kepada Allah. Apa sebab? Karena in asaitu rabbi adzaba yamin, takut dengan balasan, dengan siksaan dari Allah itu. Nah, kemudian di ayat berikutnya, qulillaha a'budu mukhlishan lahu dini. Katakanlah oleh wahai Nabi, ini diulang-ulang oleh Allah. Aku menyembah Allah mukhlishan, sambil mengikhlaskan. Mukhlis juga sama dengan muslim. Jadi akhlasa yukhlisu ikhlason. Bahwa mukhlisun. Jadi mukhlis itu adalah pelakunya. Orang yang ikhlas itu mukhlis. Sama dengan muslim. Itu adalah orang yang Islam. Mukhlison yang mengikhlaskan, yang memurnikan. Sekali lagi, manusia itu bukan melakukan ibadah itu bukan tanpa pamrih. Harus pakai pamrih itu. Tapi ikhlas itu pamrihnya hanya kepada Allah gitu. Karena tidak mungkin manusia itu bebas pamrih, tidak ada itu manusia yang tidak butuh balasan. Tetapi dalam hal ini mengharaplah balasan dari Allah. Karena berlaku ya, di hukum itu kan setiap
aksi pasti ada reaksi. Setiap perbuatan mesti ada balasan. Itu secara dalam hukum alam juga berlaku. Setiap berbuat baik akan ada konsekuensi kebaikan. Perbuatan buruk juga akan ada kembaliannya juga. Maka di sini supaya kembaliannya baik, maka mukhlis itu. Dini agamaku. Nah, nanti pengertian agama itu ada beberapa, ada istilah millah, ada din, itu beda. Kalau millah itu adalah biasa aturan yang mengatur hubungan antar hamba dengan Tuhan. Sedangkan din itu selain mengatur hubungan hamba dengan Tuhan, juga mengatur antar hamba. Itulah Islam, disebut din. Sehingga Islam ini komprehensif, tidak hanya mengatur urusan kita dengan Allah, tapi mengatur juga urusan antar manusia. Maka hanya dalam Islam ada ekonomi Islam, ada sosial budaya Islam, ada politik Islam, ada hukum-hukum Islam, hanya dalam agama Islam. Ada di sini kita bicara ekonomi Buddha, kemudian politik Buddha kan tidak dikenal itu. Karena itu ada hanya millah, itu agama-agama lalu itu. Ngatur hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Yang dalam Islam itu ngatur juga antar hubungan. Nah, ini yang sering didikotomikan itu dengan istilah sekularisasi. Tapi tidak saya perpanjang, sudah saja itu sampai di sini. Itu agak melebar nanti. Kemudian di ayat berikutnya, harus mengikhlaskan hanya kepada Allah. Tetapi kalau tidak mau ikhlas, fa'budu ma syi'tum, silakan kalian sembah siapapun yang kalian suka selain daripada Allah. Nah, ini kan dikaitkan dengan ayat sebelumnya di atas. Ada orang-orang itu, orang-orang musyrik itu menyembah selain daripada Allah. Maksudnya liyuqarribuna ilallahi zulfa, sebagai perantara-perantara supaya mendekatkan itu Tuhan-Tuhan yang mereka sembah itu kepada Allah. Ini konsep kalau dilihat dari secara filsafat itu konsepnya Tuhan Aristoteles, yang kemudian nanti ini juga konsep dalam agama Hindu juga begitu. Kalau boleh kita perlebar sedikit ya, dalam agama-agama lain termasuk dalam agama musyrik di Mekah waktu itu, mereka itu mengakui Allah, tahu Allah, gitu kan. Di dalam agama Hindu juga mengakui ada Tuhan itu Maha Esa, gitu. Dan dalam Kristen juga begitu. Tuhan itu Maha Esa. Mereka mengakui Pancasila. Tetapi ini yang perlu bedanya dengan Islam. Maha Esa dalam Islam itu baik secara substantif maupun secara esensi. Yang pernah saya jelaskan itu Maha Esa tidak ada terdiri dari bagian-bagian dan juga tidak ada yang menandinginya. Allah itu Esa baik dalam pengertian universal, menguasai alam raya ini, maupun dalam hubungan pribadi antar kita dengan Allah. Itu Maha Esa dan Allah dekat. Itu konsep Tuhan dalam Islam itu begitu. Tapi kalau dalam agama-agama lain, termasuk dalam nanti filsafat-filsafat itu, mereka itu mengakui ada Tuhan yang menciptakan ini, termasuk musyrikin Mekah. Tetapi di dalam praktek keseharian, Tuhan itu terlalu tinggi, terlalu jauh untuk langsung disembah. Maka mereka membutuhkan perantara-perantara. Itulah patung-patung. Dalam agama Hindu, itulah dewa yang 3. Wisnu, Brahmana, dan Shiva. Itu penjelmaan perantara terhadap Tuhan yang Maha Esa. Sang Hyang Widi, kalau di Bali itu kan sebutnya Tuhan yang Maha Esa itu. Nah, itu dalam Islam tidak bisa begitu. Tidak boleh ada perantara-perantara itu. Baik Tuhan dalam konsep secara universe, di makrokosmos maupun mikro, hubungan kita dengan Tuhan itu, itulah tetap Allah. Baik kita mengatakan yang menciptakan alam semesta ini adalah Allah, yang kalau kita butuh sesuatu yang sifatnya sedikit kecil juga, langsung minta kepada Allah. Tidak perlu pakai perantara-perantara. Itu bedanya konsep dalam ketuhanan. Dan jelas Tuhan dalam Islam itu siapa? Allah, itulah. Kalau dalam agama-agama lain itu beda.
dibedakan Tuhan dalam pengertian di alam secara universe besar dan di alam pribadi-pribadi dibedakan pakai Tuhan-Tuhan perantara. Itu yang disitir oleh ayat-ayat sebelumnya liyuqarribuna ilallahi zulfa, yang itu dijawantahkan oleh orang-orang musyrikin Mekah waktu itu. Tidak jauh beda sebetulnya dengan agama-agama yang lain yang waktu itu sudah hidup juga. Termasuk di dalam Nasrani, karena kita tahu Nasrani juga asal usulnya ya dari kepercayaan Romawi saat itu. Nah, kemudian di sini kalau tidak mau mengikuti konsep mukhlison, mengikhlaskan dalam pengertian baik secara substantif, artinya kedekatan kita maupun secara esensi yang menciptakan keseluruhan alam ini adalah Allah, silahkan kau sembah yang lain sesuka kalian. Pak buru masyitum min dunih. Silahkan kalian sembah. Tetapi Allah mengatakan innal khasirin alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumil qiyamah. Ingat itu, cara-cara begitu Allah tidak meridhoi. Allah tidak akan memberikan persetujuannya begitu ya terhadap penyembahan selain daripada Allah. Itu orang-orang itu sama dengan merugikan dirinya sendiri. Tidak boleh menyembah kepada selain Allah. Merugikan dirinya sendiri dan juga keluarganya. Artinya keyakinan itu biasanya suka diturunkan kepada keturunannya. Itu Pak Ahmad Tafsir itu dalam bukunya Pengantar Filsafat, beliau mengatakan begini, manusia itu dari dulu sampai sekarang itu dua hal yang menjadi pedoman hidupnya. Yang pertama agama, yang kedua filsafat. Filsafat itu ajaran leluhur lah gitu, yang dimaksud di sini. Nah agama ya jelas, seperti Islam terus kita turun-temurun dan jadi pedoman kan saat ini. Di mana Islam berkembang, di situ budaya juga dipengaruhi oleh Islam dan mewarnai cara hidup, cara pandang masyarakat terhadap kehidupan karena diwarnai Islam. Harusnya begitu, bukan seperti Islam Nusantara. Itu budaya yang harus mempengaruhi agama, tapi harusnya Islam yang memengaruhi budaya. Karena begitu teorinya juga. Nah, itu satu. Yang keduanya adalah filsafat, itulah ajaran karuhun. Itu yang akan diwariskan. Biasanya begitu. Kalau kita mengikuti ajaran karuhun, mesti akan diwariskan kepada keturunan kita. Kita memegang misalnya ajaran Darmo Gandul, gitu kan. Misalnya begitu kan ada kitab sucinya juga itu. Biasa diwariskan nanti jadi ajaran kejawen, diturun temurunkan biasanya. Gitu juga kalau kita pengikut Sunda Wiwitan gitu kan. Begitu. Biasanya ada keinginan melanjutkan. Begitu juga kalau kita di sini seorang muslim, ingin anak kita juga seorang muslim. Itu adalah keniscayaan kemanusiaan itu menginginkan begitu. Maka di sini disebutkan oleh Allah wa ahlihim, dan keluarganya. Karena naluri manusia itu ingin supaya keluarganya juga seperti dirinya. Paling tidak dalam memegang nilai-nilai kehidupan. Jika salah memegang nilai-nilai kehidupan, yang akan merugi juga selain dirinya juga keluarganya. Yaumul qiyamah. Ingatlah jika begitu cara pandangnya, cara yang dipegangnya, nilai yang dipegang, huwal husronul mubin, itu adalah kerugian yang sangat nyata. Nah, nanti digambarkan, ya memang ini penggambaran dari Allah yang meyakinkan. Mereka itu memperoleh dulal. Dulal itu naungan atau iuh-iuh. Tetapi iuh-iuh ya semacam atap misalnya gitu. Itu naungannya itu minan nar, dari neraka, dari api. Dari bawahnya juga ada, dari neraka juga. Artinya diliputi oleh, itulah balasan bagi orang yang merugikan dirinya sendiri akibat menyembah selain daripada Allah. Allah mengingatkan kepada hamba-hambanya, ya ibadi, hei hamba-hambaku, fattaqun, kalian khawatir, takutlah dengan hal-hal yang seperti itu. Nah, kali lagi konsep dalam Islam jelas Tuhannya, sehingga tidak ada keraguan kalau kita mau mempelajari dari sisi konsepnya itu kan, beda dengan agama-agama yang lain. Tidak saya keraskan. Kita percepat saja. Kemudian
Digambarkan di ayat ke-18, ayat 17. Di sini disebutkan walladzina ijtanabut taghut, dan orang-orang yang menjauhi taghut ayya'buduha, untuk menyembahnya dan hanya kembali kepada Allah, itu lahumul busyra, ada jaminan dari Allah kegembiraan. Nah, ini untuk untuk kontra argumen lah mungkin gitu kalau dalam logika itu. Di atas Allah menyebutkan orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, di bawahnya justru orang-orang yang menjauhi togut-togut itu. Yaitu togut itu yang tadi perantara-perantara ini. Mengakui Allah itu Tuhan yang menciptakan alam. Begitu juga musyrikin Mekah. Dahulu begitu mengakui mereka itu Allah yang menciptakan alam. Tetapi pada saat penyembahan tidak mau langsung kepada Allah. Nah, itu yang didakwahkan oleh Nabi. Tidak perlu menggunakan perantara. Sekarang juga masih banyak kita kaum muslimin yang masih senang pakai perantara kan. Nah, di sini orang-orang yang menjahit togut untuk menyembahnya dan hanya kembali kepada Allah. Kepada Allah lah. Allah sentris dalam Islam itu. Baik dalam skala universe atau dalam skala makro maupun dalam skala mikro, Allah semuanya urusan. Allah itu secara global juga Tuhan itu Allah, dalam secara privat juga Allah. Jangan diubah-ubah gitu. Lahumul busyro, bagi mereka ada kegembiraan. Maka gembirakanlah oleh wahai Nabi, hamba-hambaku tadi. Nah, dalam hal ini, yang mana itu hamba-hamba yang Allah perlu gembirakan? Adalah al-muttasifah bihadis sifatihumul ladzina hadahumullahu fid dunya wal akhirah. Orang-orang yang memperoleh petunjuk Allah, yaitu yastami'una qaula. Kata-kata yastami'una itu dari istama'a yastami'u istima'an wa mustami'un. Kita suka mendengarkan kata-kata kalau dalam pengajian para mustami. Para mustami itu artinya mereka yang berusaha datang mengikuti pengajian, itu mustami disebutnya. Karena kalau sami'a itu mendengar. Ini mendengar. Pelakunya atau subjeknya sami, orang yang mendengar. Tapi kalau mustami, dari kata asal yang sama, samun artinya pendengaran, itu orang yang berusaha mendengar dengan cara datang ke masjid misalnya, berusaha atau nyetel radio atau nyetel TV atau buka internet dan sebagainya, berusaha mencari informasi, mencari berita, itu mustami sebutannya. Karena ada usaha di situ. Nah, di sini juga begitu. Orang-orang yang hamba Allah yang digembirakan itu, mereka yang mau berusaha mendengar. Di sini indera pendengaran didahulukan oleh Allah di sini. Karena memang saat itu budaya membaca belum begitu biasa, tapi dari pendengaran kan masa-masa lalu itu. Ilmu itu atau nilai-nilai hidup itu diturunkan dari generasi awal ke generasi berikutnya melalui piwuruk gitu kan istilah. Piwuruk atau imla atau dikte atau ya melalui pendengaran. Nah, di sini juga begitu. Allah mengajarkan orang yang memanfaatkan indera pendengarannya untuk mendengarkan al-qaul. Kalau sekarang bisa juga dengan cara membaca juga kan. Mendengarkan. Kemudian ayat tabi'un ahsanah. Dia mengikuti yang terbaik. Nah, itu sifat universalitas Islam. Silakan belajar kemanapun. Silahkan baca apapun. Tetapi hati-hati di situ. Pilih yang terbaik. Mana kriteria terbaik sesuai ajaran Allah dan Rasulnya. Silahkan baca buku Marxis, baca buku komunisme pun tidak apa-apa. Tonton film-film yang terkait dengan agama lain juga silahkan. Tetapi tetap yang menjadi ukuran patokan itu adalah ajaran Allah. Supaya untuk memperluas wawasan. Maka saya juga koleksi kitab perjanjian baru, perjanjian lama. Buku yang terkait dengan Buddha, Hindu. Tentang komunisme saya lalap baca Marxisme dan sebagainya. Tidak apa-apa kan, bagus-bagus saja itu. Tentang filsafat dan sebagainya. Tetapi karena itu disebutkan oleh Allah, silahkan yastami'una qaula wa yattabi'una ahsanah. Dia mengikuti yang terbaik. Namun memang harus hati-hati ini, Pak.
Ya kita belajar, silakan agama-agama lain juga kita pelajari. Hanya hati-hati juga. Siapa tahu di situ ada setan juga nyelinap. Nah, pada saat itu sambil berdoa kepada Allah. Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin. Jauhkan Allah dari setan kalau sedang mempelajari itu. Sedang membaca itu. Jangan sampai, karena bacaan itu bisa memengaruhi opini, bisa memengaruhi pemikiran kita. Gitu. Bacaan itu. Bagus memang. Bacaan itu jendela dunia betul. Gitu. Bisa memengaruhi pikiran. Nah, supaya pikiran kita tidak kemana-mana, jika itu bacaan yang tidak berdasarkan ajaran-ajaran Al-Quran, sambil memohon kepada Allah. Gitu juga kalau kita mau mempelajari agama lain, silakan. Bagus-bagus saja mengerti agama orang lain. Tapi jangan sampai kita malah, dalam hal ini memang perlu, jangan ujug-ujug, perlu bertahap. Sama kalau kita mau mempelajari itu, Orikoh atau mempelajari sufistik gitu kan, juga harus bertahap itu. Jangan ujug-ujug masuk ke situ. Nanti kalau tidak siap membahayakan diri itu. Nah, tetapi di sini Allah membuka seluas-luasnya. Begitulah sifat-sifat orang yang beriman kepada Allah itu harus terbuka luas wawasan itu. Mau belajar kemanapun. Nanti dalam hadis Nabi malah utlubul ilma walau bisin kan gitu. Walaupun dikatakan itu hadis doib kan. Belajarlah kalian mencari ilmu walaupun ke negeri Cina. Artinya kan pada saat itu zaman Nabi ngapain ke Cina? Kalau mau belajar agama ya masih ada Nabi. Berarti belajar selain ilmu agama pun silahkan. Ke negeri Cina waktu itu Cina sedang jaya-jayanya kan. Peradabannya itu sedang maju saat itu. Kan dikenal juga oleh Nabi. Disuruh kita belajar ke Cina waktu itu. Nah, ini adalah luasnya pandangan ajaran Islam. Yastami'una qawla fa yattabi'una ahsan. Ulaikal ladzina hadahumullah. Itulah orang-orang yang Allah beri petunjuk dan mereka itu ulul albab. Ulul albab itu mau mendengar. Nah, ini yang kebiasaan kita juga kan. Kita itu diberi 2 telinga, 1 mulut. Artinya harus lebih banyak mendengar daripada bicara. Kecuali kalau saya sedang begini mungkin ya harus banyak bicara, Pak ya. Tapi kalau kita biasanya kalau di kantor bos itu dengan anak buah itu lebih banyak bicara daripada mendengar keluhan anak buahnya. Padahal dari isyarat ini mendengar itu harus lebih didahulukan daripada berbicara itu kan. Kecuali seorang guru ya, guru harus banyak bicaranya dahulu. Tapi sekarang metode ada lagi kan. Ada dulu itu ada CBSA, sul budak sina anteng gitu. Itu ada metode belajar itu kan. Cara siswa belajar aktif. Enggak, guru tidak banyak bicara. Dan itu juga yang bisa diterapkan juga dalam pendidikan di sekolah formal. Nah, kita kembali lagi ke sini. Mereka itulah ulul albab. Terakhir, disingkat saja. Alam taro annallahu anzala. Apakah engkau tidak memperhatikan wahai Nabi, sesungguhnya Allah telah menurunkan dari langit itu air, yang air itu akan nyumarambah kemana-mana gitu, di muka bumi. Kemudian Allah mengeluarkan dengan sebab air itu tumbuh-tumbuhan yang beraneka warna. Indah, tetapi setelah indah itu akan menguning, akan layu gitu. Kemudian hancur. Nah, itu sesungguhnya pelajaran bagi orang-orang ulul albab juga yang menggunakan akalnya. Berdasarkan itu bisa mengetahui siklus hidup, bisa belajar kapan masa-masa jaya. Setiap kejayaan akan ada berhentinya, tidak akan terus-terusan jaya. Maka pada saat-saat itu apa yang harus diperbuat? Nah, nanti dalam hadis Nabi sebutkan salah satu latradu dakwatuhum al-imamul adilu was-saimu hatta yubtiro wa da'watul madlumi tuhmala ala ghamami wa tuftahu laha abwabus samawati wa yaqulu rabbi wa izzati la ansurannaka walau ba'da hinin. 3 orang yang tidak akan pernah ditolak doanya. Yang pertama al-imamul adilu, imam pemimpin yang adil. Tentu pengertian imam di sini luas. Bisa di level negara, tingkat provinsi, tingkat
rumah tangga juga termasuk di imam sholat yang adil, kan? Arti imam adil di sini yang mengerti jamaah juga, kan? Jangan kelamaan mengimami. Kalau melihat jamaahnya tidak siap, ada yang sakit dan sebagainya, harus mengetahui itu. Tetapi di satu sisi harus terapkan juga aturan sholat berjamaah itu. Imam harus menyampaikan. Adapun jamaahnya nanti akan negreg saja tidak mau, ya urusan masing-masing. Tapi tanggung jawab imam harus menyampaikan aturan sholat berjamaah itu begitu, sesuai aturan agama. Karena imam itu tidak pemimpin itu, dia tanggung jawab terhadap semuanya, termasuk pemimpin dalam kehidupan ini juga keseharian. Ketua RT, ketua RW, lurah dan sebagainya itu nanti akan berurusan dengan rakyatnya kalau ada persoalan terkait dengan kepemimpinan, termasuk jamaah ini juga. Makanya wajar imam itu harus melirik jamaah. Itu yang diajarkan Nabi, itu untuk mengajarkan. Di situ ada tanggung jawab imam. Maka karena itu untuk menjadi imam juga tidak boleh sembarang orang. Harus orang yang siap jadi imam. Dalam kehidupan sehari-hari juga begitu kan, tidak bisa sembarang jadi pemimpin itu. Ada syarat-syarat, karena tidak hanya untuk kepentingan sendiri, tetapi ada tanggung jawab di belakangnya. Nah, maka karena itu imam yang adil itulah doanya akan diijabah oleh Allah. Di sini menurut Nabi ini. Kemudian yang keduanya orang yang berpuasa, yang puasa sampai dia berbuka, itu doanya diijabah oleh Allah. Dan yang ketiganya doa orang yang didolimi. Kata Allah di sini, kata Nabi di sini, karena ini hadis, itu walaupun terhalang oleh gomam, ada awan gitu kan, ya kita menggambarkan gitu, doa itu naik ke atas mungkin ya. Walaupun terhalang oleh awan, tetap doa itu akan tuftahulah abu-abu, akan terbuka pintu-pintu langit. Dengan kata lain, di sini tidak ada penghalang doa tiga kelompok orang ini. Jika berdoa dengan kesungguhan hati, malah Allah menjawab, wa izzati la ansurannaka walau ba'da hinin. Demi keagunganku, pasti aku akan menolong engkau, wahai orang yang berdoa, walaupun memang ada jeda waktu. Ba'da hinin, tidak tokcer gitu kan. Tetapi ada waktu tertentu. Nah, dalam hal ini dikaitkan dengan ayat di sini, itu memperlihatkan siklus-siklus kehidupan. Seorang pemimpin itu akan mengalami kejayaan biasanya, kemudian nanti lama-lama akan butuh pelanjut, dan seterusnya. Jika dalam masa kepemimpinannya itu baik, yang digambarkan di sini oleh Allah seperti tumbuh-tumbuhan itu ada siklus hidup. Siklus hidup indah, menguning, kemudian hancur. Harus dimanfaatkan masa-masa sedang hijaunya tadi. Perlihatkan keindahan itu ke alam. Karena tidak akan terus-terusan begitu. Suatu waktu akan selesai juga, termasuk kehidupan kita. Nah, di sini Allah menyatakan, inna fi dzalika ladzikra lil ulama. Semua itu mengandung pelajaran bagi kaum yang mau menggunakan pikirannya, menggunakan akalnya.